Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo Wibowo dengan NPM 2012-2028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subnet VLSM. VLSM itu bisa dibilang sebagai teknik dari subnetting. Dan apa itu subnetting? Subnetting itu adalah teknik untuk pengalamatan komputer yang banyak. Contohnya aja misalkan kita punya suatu kantor dengan beberapa komputer yang pastinya setiap komputer itu harus dialamatkan agar setiap pengguna komputernya dapat mentransferkan data-data yang diperlukan. Nah, seperti itu ya kasarnya. Dan tidak hanya seperti pengalamatan biasa, VLSM ini juga berguna untuk menghitung pengalamatan setiap komputer di antara kantor per kantor. Contohnya ya, kita punya kantor A dengan kantor A, kantor A dengan hostnya 1000 misalkan ya. Terus dengan kantor B yang hostnya 500. Sedangkan ruang server itu cuma 2 dan udah. Nah, di tiap-tiap eh, kantor ini si subnet VLSM ini bisa menentukan IP range, terus IP broadcast juga, dan IP network juga. Itu pun berlaku di setiap masing-masing kantor ya. IP range, IP broadcast, dan IP network. Dan itu pun dalam satu network ya. Dan kita bisa tentukan misalnya ya, IP network yang bisa astagfirullah, kemarinnya jatuh. Sorry guys. Eh, jadi misalkan ya kita punya IP network 172.16.0.0 dengan prefix 16 misalkan ya. Nah, gimana sih kita menentukan IP range dari setiap masing-masing kantor dengan IP network yang sudah ditentukan? Kita sederhananya, bukan sederhananya ya, sebagai tips gitu ya, kita harus menghafal yang namanya subnet mask di masing-masing prefix. Prefix itu apa sih bang? Prefix itu yang ini nih, slash 16, itu namanya prefix. Nah, kita bisa sedikit nge-cheat ya dalam masalah ini. Nah, di sini saya udah nyediain tentang cheat table ya di antara masing-masing prefix. Di sini kita bisa menentukan subnet subnetnya berapa, terus networknya berapa, dan host yang bisa dipakai itu berapa. Kita bisa ngelihat di sini. Oke, kita masuk ke IP range ya. IP range itu sama dengan subnet mask dasar dikurangi subnet mask yang ada di subnet mask prefix kantor A. Berarti kan subnet mask dasar itu 255, 255, 255, 255 dikurangi subnet mask yang diperlukan di kantor A. Nah, di kantor A itu kan ada 1000 host nih ya. 1000 host itu berarti yang harus bisa digunakan itu lebih dari 1000 host kan. Nah, prefix berapa sih yang menyediakan lebih dari 1000 host? Kita bisa lihat di sini. 1000 host 1024. Berarti di prefix 22. Nah, berarti kan kantor A itu menggunakan prefix 22. Nah, si subnet mas dasar ini kan 255, 255, 255 itu dikurangi dengan prefix kantor A. Nah, prefix 22 berapa sih? Kita bisa lihat juga di sini 252 di ketiganya ya. Nah, kita copy aja, dikurangin. Set. Nah, kan hasilnya berarti 003.255. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menentukan IP broadcast ya. IP range-nya tuh berarti IP yang bisa digunakan itu dari 17 ini sampai sampai berarti IP yang bisa digunakan adalah 172.16.0.0 sampai 172.16.3.254. Itu merupakan IP range. Nah, sedangkan untuk IP broadcast gimana sih bang nentuinnya? Gampang banget. Kita tinggal tambahin aja 172.16.0.0 itu IP networknya, ditambahin 0.0.3.255. Berarti kan hasilnya adalah untuk IP broadcast adalah 172.16.3.255. Ini adalah IP address untuk broadcast dengan prefix 22 itu. Dan untuk IP network
gampang sekali teman-teman. IP network itu tinggal ditambahin satu dari IP network yang sudah ada. Jadi IP networknya adalah 172.16.0.1. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana untuk menghitung kantor B? Nah, kantor B itu bukan dari awal lagi ya teman-teman, tapi ngambil dari kelanjutan yang sudah ada di kantor A. Aduh, kameranya hilang nggak ya? Oh iya, kameranya nge-lag cuy. Bentar. eh Kameranya nge-lag cuy. Nah, udah balik lagi ya. Halo, halo, tes sip. Kita lanjut ya. Berarti di kantor B itu kita nggak perlu ngitung dari awal 172.16.0.0 teman-teman, tapi kita bisa ngambil dari 172.3.255. Nah, mulainya tuh dari sini. Oke ya, mulainya dari sini. Berarti kan IP network barunya tuh bukan 0.0 ya, tapi 172.16.4.0. Itu IP network baru untuk gedung B. Nah, untuk gedung B sama seperti tadi, kita tentukan dulu subnet mask yang bisa kita tentukan dulu prefix berapa yang bisa kita gunakan untuk 500 host. Kita bisa lihat lagi di sini teman-teman. Untuk 500 adalah prefix 23 dengan subnet mask 254 di sini. Berarti di situ kan kita bisa menentukan lagi gitu. Menentukan lagi berapa sih IP range-nya gitu. IP range-nya berarti 255, 255, 255, 255 dikurangi 255.254.0. Berarti yang hasilnya adalah 0.0.1.255 dan ini adalah IP range-nya ya, teman-teman. IP range-nya berarti bisa dikatakan 172.16.4 iya titik 4 titik 1 sampai dengan 172.16.5 titik 254. Karena kenapa 5? Karena kita ditambahin satu ya di sininya. Nah, untuk IP broadcastnya pun sama seperti tadi teknik di gedung di kantor A, yaitu network ditambahkan dengan hasil perkurangan dari subnet mask, yaitu 0.0 0.0 titik 1.255 ditambahkan 172.16.4.0. Itu kita tambahkan, maka hasilnya adalah IP broadcast yang hasilnya 172.16.5.255. Ini adalah sama dengan IP broadcast dengan prefix 22 tadi ya. Ini iya ya. Oh 23, sorry. 500 dengan prefix 23, ini pun 23. Nah, seperti itu teman-teman contoh kasarnya untuk subnetting VLSM. Sama itu pun bakal berlaku sampai ruang server sampai manapun, tekniknya bakal gampang seperti itu. Baik, mungkin segitu aja materi VLSM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.